Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja. Aku Yesi. Salam kenal. Di video kali ini aku mau jelasin apa aja yang harus dipersiapkan ketika kalian mau menikah di luar negeri dengan pasangan WNA kalian. Aku share ini berdasarkan pengalaman aku yang Desember kemarin menikah dengan pasangan aku WNA dari Israel. Jadi aku dan suami aku itu, kita berdua beda agama dan kita berdua ingin menikah secara resmi. Yang mana itu sangat gak mungkin di Indonesia karena kita berdua beda agama. Dan itu juga gak mungkin terjadi di Israel karena kita beda agama. Jadi kita memutuskan untuk mencari third party country, negara support gitu loh, negara ketiga dari negara kita, yang tentunya ada KBRI di sana dan ada Israel Embassy di sana. Pokoknya seperti itu ya. Dan terutama kalau menikah dengan orang Israel harus menikah di negara yang diakui or recognized by apostle. Pokoknya ada apostil-apostilnya lah ya. Jadi untuk pemilihan negara emang agak ribet. Hal yang pertama kali harus kalian siapin adalah tahu negaranya di mana. Tentu aja lah ya, itu penting banget, kalian harus tahu dulu mau menikah di mana. Taruhlah kayak gue ya, gue menikah di Serbia. Baru gue ke embassy Serbia yang ada di Jakarta. Nah, di situ baru cari-cari informasi, apa aja yang harus disiapin, bla 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 bla. Karena kalian harus tahu dan kalian harus pahami setiap negara itu punya ketentuan yang berbeda-beda ketika kalian mau melakukan pernikahan di sana. Dan selain di setiap negara berbeda-beda, satu negara aja tuh bisa berganti-ganti terus gitu loh peraturannya. Jadi lo harus make sure kalau lo tuh punya informasi yang exact. Dan kalian juga harus telepon KBRI yang ada di negara tersebut. Kalian jelasin keinginan kalian tuh apa mau ngapain. Nanti dari pihak KBRI juga bakalan jelasin informasi-informasi yang kalian butuhin. Dan gue bakalan ngasih tahu dokumen yang general banget yang setiap negara pasti minta, yaitu birth certificate dan marital status. Untuk dapetin surat keterangan status ini bisa didapetin dari Dukcapil sesuai domisili. Ketentuan dari setiap Dukcapil juga beda-beda. Kalau dari Dukcapil Tangsel kayak aku harus banget ke RT RW untuk minta surat pengantar. Lalu aku ke kelurahan, baru nanti aku ke Dukcapilnya untuk ngambil surat keterangan single. Seperti itu. Kalau kalian udah pernah menikah sebelumnya dan kalian janda atau duda, kalian juga butuh untuk mendapatkan surat keterangan tersebut. Karena gue masih single, jadi surat keterangan single. Karena akte kelahiran gue keluaran lama nih ya, keluaran 94, jadi masih pakai bahasa Indonesia. Jadi gue harus yang namanya bikin ke bahasa Inggris pakai translator tersumpah, sworn translator, dan gue pakai Yayasan Lia. Dan untuk marital statusnya, surat keterangan status kalian itu juga harus kalian translate ke bahasa Inggris. Ingat ya, penerjemah tersumpah itu harus yang bener-bener udah terdaftar di website pemerintahan karena untuk kepentingan legalisasi. Pokoknya kalau kalian udah dapetin nih dokumen-dokumen kalian tadi yang udah ditranslate, setelah itu kalian masuk nih di websitenya Kemenkumham. Itu di websitenya nanti kalian bikin akun, sign up, terus kalian upload, kalian fotoin dulu, kalian jelasin itu surat apa, dan ingat yang mau kalian legalisasi itu adalah surat terjemahan ya. Kalian harus pilih dokumen terjemahan yang ditandatangani oleh si penerjemah tersumpah itu. Jadi kalian nanti harus tulis nama penerjemah tersumpahnya. Kalau kalian udah upload tuh ya, nanti kalian submit, nanti kalian bakalan dapat notifikasi, dikasih tahu kalau itu tuh diterima atau ditolak. Setelah kalian udah dapat notifikasi misalnya diterima, nanti baru di situ ada pilihan download voucher. Yang mana nanti di vouchernya itu ada angka-angka gitu ya, ada kode. Kalau kalian pakai Mandiri mobile banking, kalian bisa banget bayar pakai itu. Dan kalau kalian nggak punya, kalian bisa ke banknya langsung, kayak ke bank BNI atau Mandiri. Setahu gue BCA nggak bisa deh. Jadi kalian bawa itu beserta nomornya itu. Nanti kalian tinggal bilang mau bayar legalisasi Kemenkumham. Setelah kalian melakukan pembayaran, nanti itu udah otomatis kalian bakal dapat notifikasi. Dan setelah itu kalian kalau emang punya waktu yang banyak, kalian bisa duduk diam aja. Nanti pihak mereka yang kirim ke alamat kalian yang sesuai udah kalian input tadi di akun kalian
Atau kalau kalian emang butuh buru-buru, kalian tinggal datang aja ke Kemenkumhamnya, datang ke gedung AHU. Nanti di resepsionisnya itu kalian tinggal bilang kalau kalian udah ngelakuin upload segala macam dan udah bayar, tinggal mau ngambil stikernya. Nanti bakalan mereka proses. Setelah kalian dapetin stiker dari AHU, dari Kemenkumham, kalian upload itu semua di Legalisasi Kemlu. Itu aplikasi yang baru available di Android. Di aplikasi itu nanti kalian tinggal sign up seperti biasa, bikin akun, kalian upload dokumennya. Itu biasanya mereka minta 2 foto, depan dan belakang. Yang mana yang belakang itu yang udah ditempel stiker dari Kemenkumham. Itu harus jelas, harus terlihat tuh foto stikernya juga. Nanti di situ kalian masukin nomor stikernya berapa, siapa yang nanda tanganin. Kalian tinggal ikutin step-stepnya, itu sangat gampang sih menurutku ya. Lalu nanti kalian udah upload, nanti kalian tunggu, kalian bakalan dapat notifikasi dari email. Nanti tuh di email dikasih tahu gitu loh kalau dokumen kalian tuh diterima atau enggak. Nah, kalau semua dokumen kalian udah diterima nih, kalian langsung dapat panduan untuk membayar legalisasi tersebut. Kalian bayar, nanti udah otomatis ke-update dari sistem mereka. Kalian juga bakalan dapat email lagi pemberitahuan kalau pembayaran kalian berhasil. Dan kalian bakalan dapat jadwal kapan harus datang ke Kemlu. Nah, kan di dokumen kalian tuh udah dapet tuh akhirnya stiker dari Kemenkumham dan Kemlu, dan ada embossnya juga. Itu kalian bawa ke embassy yang ada di Jakarta. Kayak gue kan mau nikah di Serbia nih, jadi gue bawa ke embassy Serbia. Nanti biasanya bikin appointment dulu gue harus kayak gimana. Kalau di kondisi gue pada saat itu, mereka minta gue surat tulis tangan gitu, kayak menyatakan kalau gue emang mau ke Serbia, mau menikah. Baru mereka nanti bakalan ngasih blanko kayak nominal berapa yang harus kalian bayar untuk dokumen yang bakalan kalian legalisasi itu. Nah, kan dokumen kalian udah lengkap nih, udah ada legalisasinya juga. Baru kalian bisa pesen tiket. Tolong banget jangan kayak gue udah ganas banget nafsu ini beli tiket baru ngurus dokumen. No, itu kesalahan fatal. Karena kalian bener-bener harus take your time as long as possible untuk ngurusin dokumen kalian, karena itu kita nggak tahu gitu loh, sewaktu-waktu tutup lah, sewaktu-waktu apalah. Jadi lebih baik prepare dokumen dulu baru beli tiket. Lalu kalian nyampe di negaranya, kalian langsung ke KBRI. Kalian jelasin nih, kalian udah bawa dokumen apa aja, kalian mau menikah, minta saran harus kemana. Gue yakin 100% pasti konsuler KBRI yang ada di negara tersebut pasti bakalan bantuin kalian. Gak mungkin enggak. Tapi kondisi gue waktu di Serbia emang karena gue hire lawyer ya, jadi pas nyampe tuh kayak semuanya udah diurusin gitu loh. Kayak kita udah tahu harus ke kemana, mana. Jadi it's easier, but you know it costs a lot, of course. Nanti di sana udah terjadi nih pernikahannya segala macam. Nanti kalian bakalan dapet yang namanya sertifikat pernikahan. Karena di gue itu sertifikat pernikahannya dari Serbia, yang mana itu pakai bahasa Serbia. Jadi gue harus translate ke bahasa Inggris. Karena yang tadi gue bilang gue hire lawyer, jadi itu semua dokumen udah mereka urusin segala macam. Jadi gue itu dapat sertifikat pernikahan yang asli dan yang translate bahasa Inggris. Begitu. Dan kalian jangan lupa bawa itu ke KBRI, karena kalian harus banget minta surat pelapor pernikahan di negara tersebut. Jadi nanti dari pihak KBRI bakalan nulisin surat buat kalian pakai bahasa Indonesia, penjelasannya segala macam. Dan jangan lupa bawa paspor pasangan lo juga ke sana. Jadi untuk didata juga. Udah nih, pernikahan udah selesai, udah dapat surat lapor dari KBRI, kalian pulang balik ke Indonesia, kalian registrasi pernikahan kalian di Dukcapil sesuai domisili kalian. Kalau yang di Tangsel, mereka itu butuh sertifikat pernikahan yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia, dan akte kelahiran suami yang udah ditranslate ke bahasa Indonesia, dan paspor dari suami. Harus dilegalisasi ke Kemenkumham dan Kemlu lagi. Dan jangan lupa kalian bawa foto sama pasangan berdampingan dengan latar belakang biru, kalau nggak salah ya, biru atau merah. Kayaknya bebas deh kalau Dukcapil Tangsel, yang berukuran 4x6 landscape. Baru nanti pihak Dukcapil bakalan proses itu semua, dan kalian bakal dikasih semacam surat atau sertifikat
tanda udah lapor gitu loh, yang mana pernikahan kalian tuh udah diregistrasi. Gue nggak tahu ya apa sebutannya diregistrasi, pokoknya kayak ya gue udah diakui negara kalau gue udah menikah. Jadi itu bisa dipakai ketika gue mau ganti status gue di KTP menjadi menikah, begitu. Pokoknya ini semua yang gue share itu menurut pengalaman pribadi gue sama sekali nggak pakai agent atau apapun, semuanya murni hasil jatuh bangun sendiri, paham ya sih, kayak explore sendiri gitu loh. Dan buat kalian yang lagi bingung banget gimana sih cara menikah, gimana sih dan butuh banget teman ngobrol, karena gue tahu banget di momen-momen kebingungan seperti ini kalian butuh teman ngobrol ya kan. Coba kalian buka di Facebook, cari Love is Not Tourism Indonesia. Di situ isinya tuh member-member yang benar-benar suportif gitu lah. Kalian tuh banyak banget dapat informasi dan kalian juga bisa sharing. Dan gue dapet informasi soal negara Serbia aja tuh dari salah satu member di situ. Pokoknya intinya jangan bosen-bosen, jangan pantang menyerah untuk mencari informasi. Dan gue juga terbuka nih ya, komen gue, pokoknya diri gue ini terbuka untuk kalian yang mau nanya-nanya soal apapun itu, dan jangan ngerasa sendiri, oke? Terima kasih udah nonton. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, please banget di subscribe dan di like ya. Thank you.